Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Asap kubur mengerikan wanita berzina. Kisah ini adalah kisah nyata. Dua gadis muda sedang duduk di sebuah bar hotel bintang 5 sambil menikmati pemandangan laut mati. Seperti biasanya, mereka meminum tequila, salah satu jenis minuman keras. Setelah puas mengobrol dan minum bersama, kedua gadis itu pun pulang. Ketika perjalanan pulang, kedua gadis itu melihat seorang wanita tergeletak di pinggir jalan. Keadaan wanita itu sangat mengerikan. Kepalanya remuk, paha kanan terpisah dari tubuhnya, perutnya buncit dan menonjol terlihat sedang hamil tua, dan kandungannya pecah. Hingga bayi dalam perutnya pun keluar dan terlihat kejang. Lalu lehernya masih tergantung termos yang berisi arak. Wanita yang mati mengerikan itu diketahui kedua gadis berprofesi sebagai PSK yang suka mabuk. Melihat kejadian mengerikan, kedua gadis itu pun lemas dan pingsan. Ternyata wanita itu tewas dikarenakan menyeberang dalam keadaan mabuk. Saat menyeberang, ia tidak sadar kalau ada truk peti kemas yang lewat, sehingga tubuh wanita itu pun menghantam truk peti kemas. Kemudian terlempar ke kerikil tajam pinggir jalan. Wajar saja, keadaannya sangat mengerikan. Keesokan harinya, setelah sehat, kedua gadis itu pun bertemu di sebuah mal. Salah satu gadis itu sudah berbeda. Dia menggunakan hijab. Ternyata kejadian mengerikan yang dilihatnya kemarin menggugah hatinya. Ia pun bertobat. Teman gadis itu pun keheranan melihat ia memakai jilbab dan berkata, "Hai, apa aku tidak salah lihat?" Gadis yang bertobat itu pun menjawab, "Aku kembali pada bimbingan Tuhanku. Aku takut dan malu padanya. Aku jijik dengan diriku yang dulu kotor. Aku rindu pada kesucian keindahan. Hanya Tuhan yang dapat mensucikanku, hanya Dia." Belum selesai gadis yang bertobat itu berbicara, temannya pergi berlalu. Terlihat ia malas mendengar kalimat gadis yang telah bertobat. Setelah bertemu di mal, mereka pun tidak bertemu dan tidak berkomunikasi. Sampai 3 bulan berlalu, di suatu sore ia khusyuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berbeda dengan yang dulu, yang ia isi dengan menikmati tequila. Sekarang berubah dengan mengkaji ayat-ayat suci. Ia telah menjadi gadis soleha. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata yang menelpon adalah temannya yang terakhir kali bertemu di mal. Dalam percakapan di telepon itu, temannya bertanya, gimana sih caranya bertobat? Dengan gembira, ia pun menjawab, dengan beribadah mendekatkan diri kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, mendirikan sholat dan menutup aurat. Temannya pun menjawab, harus sholat, pakai jilbab, baju kurung. Aduh, males berat ngelakuinya. Tapi aku butuh ketenangan. Gimana ya? Gadis yang bertobat itu pun berusaha meyakinkan temannya. Namun temannya memang berwatak keras kepala dan tidak mau bertobat. 3 hari kemudian, gadis soleha itu mendapat kabar bahwa temannya meninggal dunia. Lalu ia pun pergi hendak melayat ke rumah duka. Sayangnya, ia telah terlambat. Sesampainya di rumah duka, temannya telah dibawa ke pemakaman. Tidak hanya ia yang terlambat, ibunya si teman itu juga terlambat karena datang dari luar kota. Lalu mereka pun buru-buru menuju pemakaman. Sampai di pemakaman, prosesi penguburan ternyata sudah selesai. Si ibu pun berteriak, menjerit memanggil anaknya, menjambaki rambut bahkan merobek bajunya.
memaksa untuk melihat anaknya yang terakhir kalinya. Semakin ditenangkan dengan menyabarkan si ibu, semakin si ibu ini menjerit sambil merobeki bajunya. Semua orang pun bingung melihat si ibu semakin histeris. Akhirnya permintaannya pun dengan sangat berat diterima. Namun ketika penggali kubur sampai pada kayu dipan penutup mayat, dipan kayu itu sudah hancur. Penggali kubur menyingkirkan dipan kayu yang telah hancur dengan penasaran. Semua orang yang masih di pemakaman itu pun penasaran dan melihat ke liang kubur. Setelah kayu dipan yang hancur disingkirkan, terlihat pemandangan yang mengerikan. Kain penutup mayat hancur berantakan. Mayat gadis itu hangus terbakar. Rambutnya terlihat mirip sapu ijuk. Kedua bola matanya kering terbakar. Lidahnya menjulur seperti kepanasan. Mata dan telinga mengeluarkan asap yang baunya seperti daging hangus. Si ibu dan gadis yang soleha itu pun menangis. Semua yang masih berdiri di pemakaman kaget dan mundur. Penggali kubur langsung melompat keluar. Dengan cepat ia menimbun liang kubur lalu pergi. Gadis yang soleha itu pun semakin taat beribadah. Sedangkan si ibu masuk rumah sakit jiwa. Kisah dari Jordan ini semoga bisa menjadi petunjuk bagi kita semua agar kembali ke jalan yang benar, agar selalu taat kepada perintahnya, sebagaimana disebut dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagai azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali jalan yang benar. Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Kisah tersebut adalah kisah nyata, salah satu azab kubur yang terjadi di Jordan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya dan semakin mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Amin. Wallahu a'lam bishawab.